Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel Maju Terus Studio. Hari ini kita akan belajar tentang Smart Object. Jadi kalau teman-teman lihat video-video saya sebelumnya, terkadang saya menggunakan Smart Object ya. Tapi hari ini akan saya jelaskan 4 kegunaan Smart Object yang pastinya akan mengupgrade skill kalian supaya kalian mengeditnya lebih cepat dan lebih bagus lagi. Oke, jadi kita langsung aja mempelajari kegunaan Smart Object. Oke ya. Yang pertama adalah Smart Object mentransformasi image tanpa mengurangi kualitas. Langsung aja kita praktekkan. Jadi saya punya sebuah image, saya duplikat, Ctrl J seperti biasa. Yang image di bawahnya saya matikan untuk foto asli ya. Ketika ini saya rubah ke Smart Object, caranya gimana? Kita klik kanan aja, kita convert to Smart Object, akan muncul icon seperti ini ya. Ketika kita Ctrl T, kita transform kecil gitu ya, kemudian kita kembalikan ke image aslinya, ukuran aslinya, dia akan tetap tajam gitu ya. Hal ini berbeda jika kita menggunakan layer yang tidak Smart Object, yaitu menggunakan rasterize. Ini saya matikan, ini file aslinya saya duplikat lagi. Ini tanpa Smart Object, jadi ketika saya Ctrl T, saya kecilkan, kemudian saya perbesar lagi, dia akan berubah kualitasnya ya. Jadi seperti teman-teman lihat, ini jadi ngeblur gitu ya, ini kan tajam ya, menjadi ngeblur. Jadi itu yang pertama, dia mentransformasi image tanpa mengurangi kualitas. Yang kedua adalah kita bisa meringkas layer supaya mudah untuk diedit. Oke ya, jadi maksudnya gimana? Maksudnya begini, sebenarnya kita bisa juga menggroup layer, tapi dengan Smart Object kita akan lebih ringkas dan lebih efektif. Oke, kita coba aja. Jadi saya misal punya rectangle gitu ya, rectangle biasa ini biarkan hitam, kemudian saya punya ellipse, saya beri warna lain ya, misalnya merah, kemudian saya punya objek lainnya, saya kasih warna hijau, ini warna hijau, kemudian image yang terakhir saya punya rectangle lagi, saya beli warna biru misalnya. Nah, kita sebetulnya bisa menggunakan kita grup ini bisa aja seperti ini, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi menurut saya setelah saya belajar tentang Smart Object, lebih efektif menggunakan Smart Object. Jadi caranya gimana? Kita tinggal select semua layer ini, kemudian kita klik kanan, convert to Smart Object, dia jadi satu ya. Kemudian kalau kita ingin mengedit, katakanlah ingin merubah yang biru menjadi kuning gitu ya, kita tinggal double klik di sini, nanti dia muncul seperti ini. Ini filenya jenisnya PSB ya, Photoshop Big gitu ya. Jadi ini kita mengedit di dalam Smart Object. Jadi kita tinggal klik double klik, kita ganti kuning gitu ya. Oh, ini kan hijau, kuning, kita ganti warna kuning ya. Ini kita simpan, Ctrl S, kita tutup aja, Ctrl W atau kita terus biasa, dia akan berubah menjadi warna kuning. Sama halnya juga kalau kita ingin menggerakkan objeknya, misalnya di sini misalnya, kita Ctrl S ya, atau kita Ctrl S terlebih dahulu, kemudian kita close, dia akan berubah. Jadi itu fungsi yang kedua, dia meringkas penggunaan layer supaya lebih ringkas, otomatis filenya akan lebih ringan. Kegunaan yang ketiga adalah kita akan membuat mockup 3D dengan Smart Object yang bisa kita edit. Oke ya, jadi seperti contoh di layar, saya punya sebuah 3D book gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat Smart Object yang bisa kita edit ya. Jadi caranya gimana, langsung teman-teman ikuti. Kita akan buat guideline dulu, ini sebelumnya sudah saya buat ya. Jadi kita tinggal langsung ke rectangle tool, kita buat rectangle tool ya, mengikuti bentuk dari buku. Oke, sudah, kita enter terlebih dahulu, kita klik kanan, convert to Smart Object, sudah berubah ya ikonnya ya. Kita ke edit, kita ke transform, kita ke distorsi. Tujuannya apa? Kita mau menyamakan perspektif dari rectangle ini dengan buku. Jadi seperti ini ya, kita samakan. Oke, kita enter. Jika teman-teman membuat sebuah mockup, jangan lupa blend mode-nya diganti ke multiply. Oke ya, jadi gitu ya. Jadi kita sudah punya sebuah perspektif dari 3D book dengan Smart Object. Nanti akan kita masukkan desain ini ke dalam buku ini. Caranya gimana? Kita double klik, dia akan berubah ke bentuk awal ya, rectangle. Dan kita select desain kita,
kita masukkan ke smart objectnya, gitu ya. Kemudian kita tinggal Ctrl S atau simpan, ya, kita close. Nah, ini sudah akan otomatis masuk ke dalam image 3D yang kita punya, dan dia mengikuti bentuk perspektifnya. Ini kan miring ya, teman-teman lihat. Kalau kita ingin mengganti ke depan, kita ingin mengganti cover ini, tinggal kita double klik lagi. Kita punya desain yang lain, kita close saja. Kita punya desain lain, kita select semua, kita seret ke sini, gitu ya. Kita samakan Ctrl T dulu. Oke, cukup ya. Atau ini kita geser dulu, hilang ini ya. Kita Ctrl S, ini kita close. Nah, dia akan mengikuti bentuk dari buku sekaligus perspektifnya. Jadi itu adalah fungsi yang ketiga. Kita bisa membuat mockup 3D dengan smart object, ya. Tapi teman-teman yang harus tahu adalah ketika kita berada di layar smart object, kita tidak bisa menggunakan brush. Kalau kita gunakan brush ini ya, merah, kita tidak bisa menggunakan brush. Harus di dalam smart object. Jadi kalau kita masuk ke smart object lagi, kita brush, kita simpan, baru dia muncul. Oke ya. Dan fungsi yang terakhir, yang menurut saya yang paling mengupgrade skill saya, adalah menerapkan filter tanpa merusak image, termasuk di dalamnya blending option, level, dan teman-temannya, hue saturation, color balance, dan lain-lain. Jadi misalnya saya punya image ini ya, kalau dulu saya bekerja, misalnya saya mau menerapkan filter, ini saya duplicate terlebih dahulu, filter blur gitu ya, kita berikan Gaussian blur misalnya, seperti ini. Oke, kemudian saya ingin terapkan lagi misalnya distort misalnya, ripple misalnya, gitu ya. Saya tambahkan saja biar kelihatan. Oke, nah jika kita tidak menggunakan smart layer, otomatis jika kita ingin kembali ke sebelumnya, kita bisa menggunakan Ctrl Z atau Ctrl Alt Z, atau kita bisa ke window history gitu ya, kita pilih ke sini gitu ya. Nah, hal ini berbeda sekali ketika kita menggunakan smart object. Saya kembalikan ke layar duplikat. Dengan smart object kita bisa lebih leluasa untuk memanipulasi image-nya. Jadi misalnya kita ke convert smart object dan kita berikan filter blur, Gaussian blur. Nah, seperti ini ya. Di bawahnya akan muncul layar baru. Kalau kita close matanya, dia akan hilang. Oke ya. Kalau kita close di sini, kita bisa mengatur opacity-nya dan blend mode-nya. Oke. Kalau kita klik di Gaussian blur tulisan ini, kita bisa merubah Gaussian blur-nya. Jadi sangat leluasa menggunakan smart object. Kalau kita tambahkan filter baru, misalnya kita tambahkan filter tadi ya, yang ripple tadi, nah seperti itu. Nah, dia akan muncul layar baru di bawahnya, ini ripple. Sama, kalau kita klik di sini, kita bisa atur opacity dan blend mode-nya. Oke, kalau kita klik matanya, dia akan hilang. Kalau kita klik di tulisannya, kita bisa atur kembali ripple-nya. Gitu ya. Jadi sangat mudah sekali menggunakan smart filter. Kita juga bisa menggunakan blending option. Misalnya kita double klik ya. Misalnya kita tambahkan inner shadow misalnya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kita oke. Nah, sama dia masuk ke dalam smart filter. Smart object, sorry. Ketika kita matikan matanya dia hilang. Kita juga bisa mengedit inner shadow-nya. Jadi teman-teman mulai sekarang harus belajar menggunakan smart object supaya lebih leluasa dalam mengedit sebuah gambar. Juga termasuk di dalamnya ketika kita menggunakan level, jadi image adjustment level, dia juga masuk di dalam filternya. Kita coba ya, kita gelapkan misalnya. Dan matanya mana levelnya? Ini ya level. Sama ketika kita klik di sini, kita bisa merubah opacity dan blend mode-nya. Ketika kita klik di tulisannya, kita bisa mengatur kembali levelnya. Ya, jadi saya sarankan teman-teman untuk belajar selalu menggunakan smart object karena benar-benar leluasa kita dalam mengedit sebuah image. Oke, jadi itu video untuk hari ini, 4 kegunaan smart object supaya kita lebih leluasa dalam mengedit sebuah image.
Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, supaya juga teman-teman belajar menggunakan smart object. Silahkan like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, atau share ke teman-teman kalian. Bisa juga tambahkan komentar di bawah untuk menambahkan sesuatu. Saya pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa, terus belajar dan maju terus.